Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Makin dia menelisik konten saya, makin panik ini seorang mantu. Kuli bangunan jadi kambingnya tabrak. Kalau emang pelakunya kuli bangunan gimana sih? Pejabat salah, kuli bangunan salah. Yang mau kalian seperti apa? Kalian maunya pelaku itu sesuai kemauan kalian. Mantu kira-kira lihat video ini enggak ya? Kira-kira geram enggak ya mantu dengan foto Peggy Setiawan asli dengan Linda? Kira-kira keluarga mantu udah klarifikasi belum ya? Saya mempunyai anak 4, anak 5, yang terakhir ini adalah diantaranya Peggy Setiawan. Bilang kalau itu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak itu nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Ternyata itu Rudiana lah yang menumbalkan anaknya demi jabatan dan bisnis narkoba dengan sang jenderal. Guys, kasus Vina Cirebon dan juga baru-baru ini muncul seorang warganet bernama Ibu Widya yang viral bahkan dipantau oleh mantu wakil bupati yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik. Namun benarkah apa yang disampaikan oleh Ibu Widya tentang Peggy Setiawan yang merupakan anak jenderal yang terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon? Berikut informasinya. Mantu kira-kira lihat video ini enggak ya? Kira-kira geram enggak ya mantu dengan foto Peggy Setiawan asli dengan Linda? Kira-kira keluarga mantu udah klarifikasi belum ya tentang video ini? Coba dong mantu, mertuanya disuruh klarifikasi. Ya Guys, di sini Ibu Widya kembali menghebohkan jagat maya karena memberikan bukti foto Peggy Setiawan bersama Linda. Nah, di sini jelas ya guys, katanya nggak tahu bawa motor, katanya bukan anak geng motor, jejak digital nggak akan hilang bro gitu. Beredar foto Peggy Setiawan yang asli dengan Linda guys, dan sedang memakai jaket geng motor seperti itu. Dan ini juga membantah sekaligus statement dari menantu wakil bupati yang mengatakan Peggy Setiawan ini bukan pelaku aslinya seperti itu. Dan berikut guys pernyataan dari ibu atau mantan wakil bupati yang keceplosan punya anak 5. Mempunyai anak 4, yang terakhir, anak 5, yang terakhir ini adalah diantaranya Peggy Setiawan. Kita ulang lagi ya guys ya, kita ulang lagi sekali lagi guys. Saya mempunyai anak 4, yang terakhir, anak 5, yang terakhir ini adalah diantaranya Peggy Setiawan. Guys nih aku nggak tahu nih kok bisa ya video ini secara jelas mengatakan bahwa dia ibu mantan wakil bupati ini katanya awalnya bilangnya anaknya 4, terus ngomong lagi 5, anak terakhir namanya Peggy Setiawan. Tapi kalau kita lihat guys nggak ada seperti editan ya, karena memang apa yang diucapkan dari mulutnya sesuai dengan yang terdengar seperti itu. Kita ulang sekali lagi ya guys, apakah ini benar keceplosan apa gimana? Dengar ya guys. Saya mempunyai anak 4, yang terakhir, anak 5, yang terakhir ini adalah diantaranya Peggy Setiawan. Guys, bagaimana menurut kalian? Apakah ini suatu keceplosan dan tanda bahwasanya benar ada anak 5 dan Peggy Setiawan merupakan anak bungsu atau salah satu anak dari mantan wakil bupati tersebut? panggil itu Rudiana. Panggil itu mantan jenderal yang menjadi bupati Cirebon. Panggil itu yang namanya wakil bupati Cirebon 2016 lalu itu. Panggil itu Kapolrinya, Kapolresnya pada waktu itu. Ya guys, di sini Ibu Widya kembali menghebohkan dan meminta untuk menyelesaikan kasus ini. Ayo dipanggil semua terlibat, panggil Ayah Eki, terus panggil juga wakil bupatinya pada waktu itu, dan juga panggil wakil bupatinya. Semua kalau terungkap, karena juga menurut Ibu Widya ini banyak yang terlibat, khususnya pejabat dalam proses ini. Bilang kalau
itu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak itu nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan. Iya guys, di sini Ibu Widya seakan-akan memberi clue dan seakan-akan tahu sebuah informasi mengenai ayahnya Eki ini guys, yang seorang polisi, di mana Ibu Widya meminta, ayo Pak jujurlah, buka suara, berkata jujurlah, walaupun nanti Bapak di penjara, buka suaralah seperti itu. Jangan jadikan anak sebagai tumbal untuk melindungi jenderal. Guys, ini maksudnya apa ya? Kalian mengerti nggak apa yang disampaikan oleh Ibu Widya? Seakan dia itu tahu sesuatu informasi yang sangat penting untuk membuka kasus Vina Cirebon ini. Benarkah ayah Eki yang sekarang itu diam dan tidak mau diwawancara, atau yang disembunyikan seperti itu? Ternyata itu Rudiana lah yang menumbalkan anaknya demi jabatan dan bisnis narkoba dengan sang jenderal. Dan itu Rudiana sudah ditangkap semalam. Itu hoax jahat sekali untuk yang pertama. Untuk Rudiana itu masih menjalani pemeriksaan. Itu saja. Jadi gini ya, dengarkan sampai selesai biar kalian paham. Tidak ada satupun ayah yang rela anaknya meninggal begitu saja. Sehingga Pak Ibtu Rudiana pada waktu itu mencari para pelaku sehingga mendapatkan 7 tersangka yang sudah menjalani tahanan saat ini. Bukan dari insting saja ya, tapi dari beberapa saksi yang sudah dibuat oleh sang maestro. Paham? Di sini, itu Rudiana itu diperiksa untuk mengetahui bahwa dia itu melakukan pelanggaran kode etik atau tidak dalam proses penangkapan waktu itu. Banyak spekulasi juga bermunculan sekarang, bahwa apakah benar itu tuh diawali dari kasus narkoba di tahun 2016? Apakah itu benar? Ada 2 hal yang membuat itu terjadi. Yang pertama adalah, ya tentang narkoba, karena beliau susah sekali diajak kompromi di awal. Sehingga terjadilah informasi dan segala macam, sharing informasi sampai ada penangkapan kapal tersebut. Tapi itu bukan hasil kerja Pak Ibtu Rudiana ya, karena Pak Ibtu Rudiana itu levelnya dulu masih agak di bawah, jadi bukan dia gitu. Yang kedua ya, persaingan antara anak polisi sama anak polisi. Itu. Lalu kesalahan Pak Ibtu Rudiana di mana nih dari kasus ini? Kesalahannya, dia adalah diam dan mengikuti alur cerita yang sudah dikarang oleh sang keluarga sang maestro. Ya, karena dia juga penuh tekanan, bingung sebenarnya. Jadi bukan kok dikasih jabatan segala macam, ya ada sedikit-sedikit itu, tapi ya bukan itu, karena ya susah gitu loh, dia serba salah. Jadi besok kalau sampai ada apa-apa dengan itu Rudiana, atau akhirnya itu Rudiana bersalah total di kasus ini, dia sebagai tumbal saja, percaya saya. Karena tugas penjaga rumah, paham kan, adalah melindungi rumah besarnya. Lebih baik dia berkorban daripada rumah besarnya hancur berantakan, apalagi orang-orang dalamnya banyak yang terseret keluar. Biasanya seperti itu. Paham kan kalian rumah besar yang saya maksud itu apa? Paham kan? Dan kalau masih ada yang nanya, pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pengen tahu kalian kan? 1, pelakunya kan sudah tertangkap satu kan sudah tertangkap. Dan si pelaku itu juga ada sedikit keistimewaan kan waktu itu kan? Ya kan? Itu salah satu pelaku ya maksud saya kan ya. Dan dia juga sudah dipindah lapas, beda dari yang 7 waktu itu. Dia sudah dibedakan lapasnya, dan di tahun 2017 sudah beda kan dia lapasnya kan. Setelah putusan tuh, udah nggak tahu. Ada yang tahu lapasnya dia di mana? Terakhir dia main sosmed tahun 2017, habis itu dimarahin sama sang maestro. Kalau kamu main sosmed, main aja, tapi jangan pakai akunmu, ganti akun yang lain. Dan kamu pakai nama yang lain juga. Seperti itu. Ada gosip keluar masuk nih dari lapas. Gosip ya. Keluar masuk dari lapas. Yakin dia masih di dalam lapas? Apa karena sekarang hot-hotnya lagi ini, viral-viralnya dia masuk lapas lagi belakangan ini? Kalian cari tahu aja sendiri. Banyak tuh pegawai lapas kan, cari informasi dari mereka, gampang. Terus masalah tuduhan anak jenderal yang melakukan, terus anak itu yang melakukan. Anak jenderal ngapain mengotori tangan? Dia masih banyak kerucut-kerucut yang disuruh. Jadi bukan nggak perlu mengotori tangannya mereka, nggak perlu itu. Jadi warganet ini mengatakan informasi mengenai almarhum Eki dan juga orang tua atau bapak dari almarhumnya Eki
yang sekarang sedang diperiksa seperti itu, dan juga banyak rahasia yang sepertinya disimpan oleh warganet ini dan dia juga tahu sesuatu. Lantas bagaimana tanggapan kalian tentang yang disampaikan oleh abang ini? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Tahun 2016 anak-anak geng motor itu menerima uang dari siapa saja. Berapa nilainya? Pasti dapat. Kenapa mesti tangkap yang namanya karyawan bangunan? Besok siapa lagi yang muncul bilang motor itu hanya untuk selfie saja? Saya nggak percaya saksi-saksi itu. Jadi termasuk orang-orang yang dipanggil mengaku-ngaku yang namanya siapa itu Apung sebagai itu si gendut itu ya, periksa ke rekeningnya. Akan saya pijit sendiri dengan kaki saya sendiri, tangkap sendiri seperti SBY ya, lihat itu, suruh dia datang sendiri. Kenapa? Saya dari 2013 mengangkat dia, tapi dia jadi pengkhianat di Indonesia ini. Hukum bukannya ditegakkan dengan teguh, malah amburadul. Ini negara persatuan. Persatuan kita hancur gara-gara hukum tidak ditegakkan, tumpul untuk para pejabat, para koruptor. Ya kan? Tapi hanya ditegakkan kepada rakyat-rakyat yang mengkritiknya. Salam waras saja. Siapa tuh? Tadi yang komen. Hah? Hati-hati mbak yang mau laporan saya ke polisi. Siapa takut? Tentang apa? Tentang saya kritik keras. Nggak akan pernah saya kendor. Ya guys, itulah beberapa berita terbaru mengenai kasus Vina Cirebon. Lantas bagaimana tanggapan dan komentar kalian melihat video tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.